Kita sering membicarakan mengenai globalisasi. Kita menyadari globalisasi ini tidak akan pernah berhenti selama manusia hidup di dunia dan berinteraksi dengan banyak orang dari seluruh dunia. Itu adalah globalisasi, ini bahasa mudahnya. Kemudian dari interaksi itu mengadakan hubungan, ya seperti hubungan bisnis, hubungan kerja, atau hubungan percintaan. Kita tidak ada yang tahu loh jodoh itu dari mana kan. Nah, balik lagi ke globalisasi. Dalam 30 tahun terakhir ini, proses globalisasi ini semakin cepat. Karena kenapa? Saya katakan semakin cepat karena didukung oleh perkembangan teknologi, apalagi teknologi IT itu semakin pesat dari tahun ke tahun. Sekarang kita menggunakan smartphone, berinteraksi dengan banyak orang. Itu juga merupakan globalisasi. Bahkan ketika Anda sedang duduk di sebuah kafe di Jakarta, Anda berinteraksi dengan rekan kerja Anda yang ada di New York atau di London, dengan bekerja sebagai teamwork, dan pekerjaan Anda lakukan dalam sistem remote yang sedang populer saat ini. Itu adalah globalisasi dalam dunia kerja, dan masih banyak lagi contoh globalisasi. Perkembangan globalisasi pada saat ini juga banyak didukung oleh perkembangan AI, teknologi. AI semakin maju, semakin modern, bahkan penyebaran teknologi AI itu menyebar sangat luar biasa ke seluruh dunia. Nah, ada satu hal yang akan saya tekankan kepada Anda. Globalisasi itu punya dua efek. Yang pertama adalah aspek yang baik atau good aspect. Yang kedua adalah bad aspect, yaitu aspek yang buruk. Kita sering mendengar hal itu, teman-teman. Sama dalam hidup itu, selalu ada aspek negatif dan selalu ada aspek positif. Begitu dengan globalisasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa proses globalisasi saat ini yang terjadi adalah masih menjadi sebuah kekuatan bagi dunia barat untuk mengendalikan dunia. Tetapi dengan berkembangnya perekonomian negara Asia Timur, akan terjadi keseimbangan globalisasi, khususnya dalam teknologi dan ekonomi, bahkan dalam politik dunia. Dalam hal ini global politics atau global states, China menjadi salah satu kekuatan yang menakutkan di seluruh dunia. Yang ini yang harus teman-teman perhatikan. Dalam 20 tahun ini terjadi banyak perubahan kekuatan politik dunia dan pergeseran. Dalam 10 tahun mendatang, kekuatan global itu ditentukan di Asia, khususnya Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. China, Indonesia, dan India bisa menjadi pemain utama dalam globalisasi. Ekonomi kita tumbuh pesat, tetapi kita juga membutuhkan bagaimana mengarahkan ekonomi ini bisa bersaing dengan negara lain. Berbicara dengan globalisasi, ada 4 hal yang saat ini sedang tren. Yang pertama adalah the world of international interests. Ini adalah studi klasik ya, bahwa setiap negara itu mempunyai kepentingan satu sama lainnya. Globalisasi itu tercipta karena setiap negara itu mempunyai kepentingan nasional yang diperjuangkan, apa itu kepentingan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Sudah banyak negara yang bermain dalam bidang politik, ekonomi, bisnis dalam hal ini untuk meningkatkan kepentingan negaranya, seperti investasi di luar negeri. Plus itu juga mereka membuka juga akses pendidikan bagi negara lain untuk sekolah di negaranya. Itu juga merupakan kepentingan nasional untuk memperkuat image dari sebuah negara. Dan masih banyak lagi contohnya. Yang kedua adalah the global trading. Ini sudah berjalan ratusan, mungkin ribuan tahun perdagangan dunia ini. Cuman saat ini perbedaannya adalah perdagangan di masa lampau dan saat ini adalah yang membedakan adalah perkembangan teknologi. Kalau dulu orang berdagang menggunakan kapal layar, ya kan? Kalau sekarang udah menggunakan kapal mesin, dan juga sistem perdagangan ini didukung oleh teknologi IT yang memudahkan transaksi dan lain-lain.
Dan yang ketiga adalah perang. Globalisasi itu akan menciptakan perang karena kuatnya kepentingan nasional dari banyak negara. Contoh perang Ukraina Rusia itu adalah perang antara Rusia dan negara barat. Di sini pertaruhan kepentingan nasional Rusia dan juga negara-negara barat dipertaruhkan. Begitu juga dengan konflik Cina dan Taiwan. Ini juga merupakan sebuah konflik yang memperjuangkan kepentingan nasional. Di sisi lain Cina ingin mendominasi wilayah Asia Timur, di sisi lain Taiwan ingin mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara. Yang keempat adalah penggunaan teknologi AI. Jadi AI ini akan menjadi sebuah kebutuhan dan akan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan aktivitas manusia ke depan ini banyak dipengaruhi oleh AI, sebagaimana saat ini kita banyak bergantung kepada teknologi internet. Globalisasi juga memerlukan sebuah reformasi baru, yaitu bagaimana mereform sistem kesehatan dunia yang ketika terjadinya pandemi ini banyak yang kekacauan, bahkan banyak sekali ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, jutaan orang meninggal dunia. Jadi ini harus ada reformasi dalam hal ini. Globalisasi juga harus mereformasi tentang sistem keuangan dunia, ya, yang saat ini bisa dikatakan kebijakan yang dibuat ini sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Yang ini harus dibahas dari A sampai Z, bagaimana mengatur sistem keuangan dunia, karena sekarang kita tidak hanya menggunakan mata uang fisik, yaitu mata uang kertas dalam sistem perdagangan, mata uang digital ya seperti kripto dan lain-lain, itu juga menentukan sistem finansial dunia. Jadi masih banyak perkembangan globalisasi yang baru yang harus kita pelajari, karena perubahan ini bukan lagi perubahan yang 5 tahun sekali, 10 tahun lagi, tetapi setiap bulan, bahkan setiap minggu. Oleh karena itu pentingnya memahami globalisasi bagi peningkatan sumber daya manusia, supaya apa? Kita bisa menjaga kepentingan nasional kita bisa memenangkan persaingan, dan itu adalah tugas kita semua. Saya Septa Indarto dari Global Strategis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Salam sukses untuk semua.